Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihanela Zulfa dengan NIM akhiran 096 dari kelas Ekonomi Moneter EPD. Jadi hari ini saya akan menganalisis terkait artikel yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember tahun 2025 yang berjudul Nilai tukar rupiah menguat seiring investor wait and see rilis data inflasi AS. Nah, yang akan saya bahas kali ini tuh fokusnya pada penguatan nilai tukar rupiahnya ini. Nah, berdasarkan artikel tersebut, rupiah ini kan terlihat menguat, tetapi pada kenyataannya penguatan tersebut itu memiliki berbagai permasalahan yang perlu dipahami, dan juga kita perlu tahu nih, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan nilai rupiah ini tuh menjadi mengalami penguatan. Nah, pertama kita akan bahas sedikit terkait artikelnya ya. Di dalam artikel tersebut dikatakan bahwa rupiah ditutup menguat 12 poin menjadi 16.663 per dolar Amerika Serikat. Namun penguatan ini tuh bukan disebabkan karena faktor domestik, melainkan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kondisi global, di mana para investor global itu sedang berada pada posisi wait dan see seperti judulnya, karena data inflasi Amerika Serikat itu belum dirilis. Jadi akibatnya ada government shutdown, dan ketidakpastian ini tuh menyebabkan para pelaku pasar itu menunda aksi mereka untuk melakukan kegiatan jual maupun beli. Nah, akibat aksi mereka tersebut itu membuat dolar Amerika Serikat itu melemah sementara. Nah, hal ini tuh yang membuat seakan-akan rupiah itu tuh terlihat menguat. Nah, selain itu juga adanya kebijakan The Fed yang menjadi sumber ketidakpastian. Di satu sisi, pasar itu berharap bahwa suku bunga itu akan turun. Namun, analisis memprediksi The Fed justru akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Nah, akibatnya ini membuat nilai tukar menjadi sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Dari sisi domestiknya, Indonesia itu mencatat inflasi sebesar 0,17% pada November 2025. Angkanya tuh rendah, tetapi rendahnya inflasi ini tuh justru diindikasikan sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat. Neraca perdagangan itu memang mencatat surplus besar, tetapi defisit migas masih terus terjadi, yaitu lebih dari 15 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia tuh masih bergantung pada impor energi, sehingga kebutuhan dolar tuh pasti tetap akan tinggi. Bahkan meskipun rupiah di pasar spot itu menguat, kurs JISDOR justru melemah, menunjukkan bahwa penguatan rupiah ini tuh tidak terjadi secara konsisten di seluruh pasar, hanya sementara. Dengan kondisi tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa penguatan rupiah ini tuh bersifat rapuh atau sementara dan belum mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat. Jika tidak ditangani, rupiah ini bisa kembali melemah ketika data ekonomi AS dirilis atau ketika sentimen pasar berubah. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini bisa dilakukan melalui beberapa kebijakan. Yang pertama itu dengan menguatkan fundamental domestik, terutama itu pada daya beli masyarakat melalui stimulus fiskal dan pengendalian harga pangan. Yang kedua itu dengan mengurangi defisit migas dengan meningkatkan produksi dalam negeri serta mempercepat transisi energi. Yang ketiga, Bank Indonesia itu perlu menjaga stabilitas pasar valuta asing melalui intervensi terarah, peningkatan cadangan devisa, dan juga memperluas instrumen lindung nilai. Yang keempat, pemerintah itu juga perlu menarik arus modal asing secara konsisten dengan memastikan regulasi yang stabil dan ramah investasi. Dan yang terakhir, tentunya harus ada komunikasi kebijakan yang diperkuat agar para pelaku pasar ini mendapatkan kepastian mengenai arah kebijakan perekonomian nasional. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, penguatan nilai tukar rupiah itu diharapkan akan menjadi lebih stabil, berkelanjutan, dan tidak lagi bergantung kepada sentimen global jangka pendek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.